Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang mengeksplor gender tahan. Perkenalkan, nama saya seperti dengan terbaiknya dengan akhirannya 32. Saya itu Veronica saya dengan akhirannya 28. Sama satu ada yang nggak masuk. Sama Sakit Salma ya. ya. Baik, jadi di sini kita ke 3 destinasi. Yang kreatif itu di Rambangan Dairy Farm sama di Titik Bunga Rembangan. Terus nah di sana kita belajar cara budidaya ini bunga, Pak. Buat yang di Rembangan Dairy Farm itu kita belajar cara memerah susu, terus produksi susu juga. Terus kalau yang di Rembangan kolam renang itu kita cuma destinasi tambahan saja. Terus kita udah bikin ini apa? Programnya juga. Ini jelasin apa? Jelasin nggak? Iya, dikit aja. Jadi kita meeting point-nya itu di alun-alun Jember jam 7.30 sampai jam 8. Terus kita jam 8 itu perjalanan ke destinasi yang pertama ke kebun pengembangan hortikultural. Itu kita di sana kira-kira sampai jam 8.40. Terus kita di sana ini melakukan aktivitas audiensi dan praktek. Jadi kayak belajar cara budidaya tanamannya di sana kan ada bunga, ada itu Pak, yang kuning itu dah. Terus ada beberapa bunga, terus kita belajar budidayanya. Terus sama petik bunga dan mengkreasikan merangkai bunganya yang wisatawan petik itu. Setelah itu kita di sana itu 1 jam 30 menit. Jam 10.15 kita ke destinasi yang kedua, destinasi tambahan di kolam renang. Terus habis itu di sana bebas karena itu cuma destinasi tambahan. Terus habis berenang kita menuju ke destinasi yang ketiga, yaitu Dairy Farm. Di sana kita belajar melakukan aktivitas praktek perah susu. Nah, terus di sana juga bisa diajari cara mengelolanya juga, sama nanti juga bakal dapat bisa mencicipi susunya yang tadi di nah terus sampai di sana 1 jam 30 menit sampai jam 15.50. Terus itu pulang kembali ke alun-alun Jember, terus foto bersama dan say goodbye. Habis itu ini Pak, yang penting yang penting gue itu ini yang penting Iya, ada yang pas itu masih ditanam gitu, cuma nggak dimasukin fotonya. Bayar berapa di situ? Enggak. Nggak bayar Pak, cuma satu rangkainya itu 2.000 kalau mau bikin. Nah, tapi kalau mau berdua aja boleh. Terus yang kedua kalau renang ini destinasi tambahan aja. Terus yang ketiga ini Dairy Farm ini yang perah susu. Terus ini ada rincian harganya. Kan tadi di pamfletnya itu 60.000 per paket kan. Nah,
Ini nggak ada makan siangnya itu ya? Loh, nggak ada Pak? Nggak ada ya? Terus ini rinciannya petik bunga itu 20.000 udah masuk audiensi sama petik bunga 10.000. Oh iya, sama petik bunga 5 rangkai. Terus perah susu 20.000 udah audiensi, terus Dapat olahan minuman susunya itu Pak. terus yang kolam renang ini 10.000. Terus ada guide dan keperluan guide 20.000. Totalnya ini 300.000 kalau per 5 packs. Cuman kalau per packsnya itu 60.000. Kita nggak masukin pajak sama profitnya karena kita baru amatir. Iya. Jadi nggak masukin pajak sama profit. Oke. Ya memang belum harga transportasi belum ada kan, nggak apa-apa Iya. sebagainya. Oke, berarti di situ kemarin kan ada kelompok yang lain di kelas yang kemarin itu di Rembangan Dairy Farm itu bisa foto bareng sapi ya, Bisa Pak? foto bareng sapi. Kok bisa ya foto bareng sapi gitu ya? Ya. Seberapa cakepkahnya sapi itu ya? Berarti di situ kayak apa namanya? Tanaman buah naga sudah nggak ada ya? Ada di jalan-jalan. Oh jalan-jalan, tapi yang perkebunan sudah nggak ada ya? Perkebunan Di sebelahnya itu kan. menuju ke Iya. masih ada ya? Kelengkeng, tanaman kelengkeng ada? Kelengkeng nggak ada. Dulu katanya dirubah dari tanaman buah naga menjadi tanaman kelengkeng gitu ya. Tapi kalau belum tahu nih perkembangannya gimana. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait dengan Jember Utara ini ya? Harus ada 3, tunjuk aja. Ini. Yang cowok ini. Nathan silakan Nat. Nathan dari tadi main game kok, Nathan. Iya, makanya Pak. Kenapa? Itu dilakukan dalam satu hari yang sama. Iya. Maksudnya nggak ada buat bisnis, nggak ada kegiatan lagi. Kalau apa? Ya satu jalur saja. Iya. Kan ini cuma eksplor Jember Utara. Itu kan di situ ada penginapannya juga. Kenapa nggak iya. Iya, penginapannya itu juga. Kan kita juga nantinya bisa lihat kayak City Light Jember kayak apa. Jadi ngobrol gimana? Iya, pakai transportasi. Pakai Pribadi. berarti target pesertanya cuma satu? Enggak perlu 5. Ya. Enggak berbeda. Berarti butuh driver 5 itu. Kayak gitu. Gimana sih? Oh, mereka nyetir sendiri. Iya loh. Jadi kalian bikin transportasi dong? Enggak. Jadi nggak ada transportasi khusus kayak mobil gitu ya, kendaraan nanti ya. Oh gitu ya. Akomodasi apa Nat di sana Nat? Apakah villa-villanya itu? Iya. Kan di atas tuh ada penginapannya juga, Pak. Mm-mm. Lumayan banyak, sebelah kanannya kafe, terus belakangnya juga. Terus yang di bawah itu juga Miliknya warga atau miliknya Pemda itu? Yang kurang miliknya. tahu ya, Pak. Kalau yang di atas dekatnya kolam renang itu kan Iya. miliknya Pemda itu ya. Cuman yang dekatnya sapi itu ada villa juga, Pak. Oh ada villa. Villa ada 2 di sana. Hmm. Dari jam 8. Sampai jam 12.30. Hah? Gak ada lunch, gak ada breakfast? Enggak, kan kita kan udah bilang ya, kita kan Iya. kita kan ada makan dong. Ya tadi itu hanya Kan ada susu sih. Gimana kan gitu. nah, karena itu kan durasinya ya tak apa-apa awal-awal. Iya, Pak, yang nggak lengkap nggak apa-apa, ya, Pak. Ya nggak lengkap ya nggak apa-apa emang, tapi nanti dilengkapi kalau Iya. sudah. Iya. Oh ya Mbak, itu Di misalnya kan di sana itu mahal ya, mungkin itunya
gilanya. Terus kita juga masih ini takutnya nggak payu. Nggak Nggak Kalau pas audiensnya dari luar kota jauh, kan sepedaan. Kalau misalnya mereka jauh-jauh buat nonton ini, nggak jauh kita targetnya nggak jauh juga. ya. Oke, ada lagi, 2 lagi pertanyaan. Oh, udah 2 ya, tinggal 1 berarti ya. Cowok dah. Hasan, silakan Hasan. Susunya rasa apa? Kayak ada rasa-rasa kemarin itu ya, warna-warna hijau apalagi itu ya. Strawberry. Harganya 10.000 ya. Ya. Hai Hasan. Kemudian apa? Flyer juga. Flyernya aja, Erin. Nah, itu ya. Itu gambar pesawat terbang apa gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ganti mana? Yang mana ini juga? Merasa. Kalau di susu itu kan ini apa? Apanya? Rangkaiannya. Oh, kalau mereka sesuai ininya sendiri, kreativitas mereka. Hah? Berarti kan Merangkai bunga itu ya. iya, rangkai sendiri. Rangkai sendiri. Sebagai keyakinan masing-masing. Iya dong. Ada berapa jenis bunga yang dijual di situ? Banyak di situ ya. Apa namanya kebun hortikultura itu. Miliknya siapa? Itu punya polisi. Oh, polisi. Kemarin yang di sana itu Pak, yang udah berbunga itu ada tiga jenis ya. Oh, Pak. Ada 4. Ada Sama anggrek. saat diakses 4, tapi yang anggrek itu masih nggak boleh Iya. Anggrek nggak boleh dipetik ya. Iya. Berarti jual anggrek juga ya di situ ya. Harusnya ya Pak. Oke. Jangan. Oke. Loh, Hasan sudah bertanya tadi ya? Oh, itu. Ya wes lanjut. Sudah diakhiri, Andy. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjadi kelompok 7 ini presentasikan desa wisata Jogja. Sebelum presentasi perkenalkan nama saya Asiasa dengan akhirnya 42. Saya Ahmad Alul Karim dengan angka 24. Saya Aurelia dengan anggaran NIM 10. Saya Iqbalan Sumiati dengan anggaran 18. Paket wisata itu untuk paket wisata di mengasah kreativitas desa wisata Jogja. Untuk per packnya itu ada 150.000,
Ini kita dengan harga paket komunikasi 50 itu sudah termasuk Mamiri sama tiket masuk wisata sama membatik. Membatik itu kita bisa bawa hasilnya di bawah sendiri sama transportasi juga. Untuk selanjutnya Programnya kita berkumpul start jam 7:30 kumpul di alun-alun Kota Jember. Itu kita tunggu sampai jam 8. Terus jam 8 kita berangkat perjalanan menuju Desa Wisata Sidomulyo selama 1 jam. Di perjalanan nanti kita memberikan snack Mamiri. Terus jam 9 kita sampai di Desa Wisata Sidomulyo. Kita persiapan untuk mengikuti kegiatan sur dari jam 9 sampai jam 9:10. Terus jam 9:15 tur dimulai. Kita keliling Desa Wisata Sidomulyo sambil hutan pinus. Kita bisa melihat wisata alam seperti Sendang Tirta Bumitir, hutan pinus raya, dan kebun kopi robusta. Kita tur di sana selama kita mengelilingi Desa Wisata Sidomulyo selama 1 jam dari jam 9:15 sampai jam 10:15. Terus lanjut jam 10:20 sampai 10:30 kita persiapan untuk belajar membatik. Lalu jam 10:30 sampai jam 12 kita membatik bersama. Perkiraan sampai jam 12 kita selesai membatik. Terus dari jam 12 sampai jam 12:30 terus 1:30 kita isoma. Setelah isoma kita persiapan pulang dan kembali ke alun-alun kota sampai pukul 14:45. Setelah itu saya ada informasi yang pertama ada transportasi kami menggunakan bis. Yang kedua mendapatkan Mamiri saat perjalanan menuju destinasi. Yang ketiga mendapatkan sambilan dan minum untuk makan. Yang pertama membaca podcast di harga 50. Yang kedua tiket masuk. Yang kedua tiket masuk podcast harga 5.000. Yang ketiga transportasi podcast harga 50. Yang keempat Mamira podcast harga 25. Yang terakhir Mamiri harga 20.
Total berapa per pack? 150 ya? Minimal berapa orang? 5. Ya salah transfer. HS-nya sewanya berapa ya? Gak jadi HS ya? Pick up. Saya mau pick up. HS-nya sewanya berapa itu dah? Salah ya. Iya. Oke, dari di Sidomulyo berarti ada batik, ada apa lagi ya di situ ya? Kan ada domba juga ya? Nggak ada? Ada domba ya? Itu diperbesar aja nah. Nggak kelihatan foto-fotonya ya? Berarti di situ memang atraksinya membatik aja di situ. Banyak. Wisata alam ya. Oh, ya tadi keliling di kebun kopi juga ya. Hutan pinus juga bisa. Hutan pinus ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk Sidomulyo? Silakan. Join. Ya. Tidak apa-apa, Pak. Tak apa-apa. Ayo bertanya untuk Sidomulyo. 7 aja dah, teman-teman. Apa nih? Oh, tak betah. Ada tanya? Batiknya pakai metode apa? Printing atau tulis? Bisa berapa? Batiknya di sebelah mana? Masuk. Hah? Iya. Masuk di dalam itu. Ya. Masuk. Rumah warga kan? Rumah Rumah warga kan? warga. Ya, betul mawar. Oh. Oh, berarti itu kan apa ya? Saya itu bilang benar tadi kan wisata di Pinus itu. Ya, membatik juga. Berwisata dulu di Pinus itu, ke batiknya itu berarti rada jauh. Kita muter-muter. Oh, di Pinus itu. Ya, pokoknya di situ. Ya. Itu pakai kendaraan dalam apa itu? Ada truk atau apa di situ? Di gambar itu. Kendaraan lah. Odong-odong ya? Ya, kayak nanti kuas. Oh ya. Pakai itu ya, keliling ya. Ada kafe sawah juga. Masnya gitu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tour package yang sudah kami buat di destinasi Bali Kalimantan. Sebelumnya perkenalkan saya Teman Pramana Ajilani 34. Aku sebagai admin atau si acara. Dan saya bekerja dengan akhir 70 sebagai Saya hanya aku saja dengan teman-teman sebagai si konsul. saya Hamid Wirata, berusia Nugraha, dan anak-anak 30 sebagai tour leader. Nah, kita langsung aja ya. Batik Kalimata ini terletak di Jalan Kalimata, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten juga. Di tempat Batik Kalimata ini seperti perumahan, jadi fasilitasnya tempatnya itu sangat adem dan sangat nyaman. Lalu Batik Kalimata ini merupakan salah satu sentra batik khas Jember yang mengusung corak tradisional dengan sentuhan modern. Lalu di Batik Kalimata ini bukan hanya menawarkan kepada pengunjung pengalaman langsung untuk melihat bahkan
mencoba membatik sendiri. Di sini tempatnya dan tempat membatiknya. Nah, untuk salah satu package yang kita buat yang pertama adalah shopping package. Di shopping package ini kita hargai dengan harga 170.000 per pax dengan minimum 3 orang ya. Dan fasilitas yang kita dapat yaitu berupa transportasi, lunch, destination tickets, fotografer dan juga tour guide. Nah, untuk pertama kita menentukan titik tujuan terlebih dahulu di antara jam 8 sampai jam 9. Kemudian kedua kita perjalanan untuk berbagai kacamata dari titik satu berdurasi 15 menit. Dan ketiga kita melihat proses pembuatan batik. Selain kita melihat proses pembuatan batik, di sana juga akan ada audiensi bersama owner. Jadi selanjutnya kita bisa dilanjut untuk belanja batik dan oleh-oleh di sana selama 1 jam. Kemudian kita lanjut makan di Depok Jawa Timur dan di sana kita memerlukan waktu 1 jam, kemudian mengantarkan pulang di jam 12. Untuk paket shopping package ini salah satu target peserta kita atau target pengunjung adalah para antusias batik. Jadi mungkin para orang yang menyukai batik atau bagi turis mancanegara yang ingin menemukan spot untuk membeli batik, mungkin kita rekomendasikan di Batik Karimata karena selain dapat membeli batik, mereka bisa belajar juga di sana dan mendapat audiensi langsung dari owner Batik Karimata. Dan kemudian ada art package sendiri, itu dihargai dengan harga 175.500, udah dimulai dari transportasi, lunch, destinasi tiket, voucher diskon 50%, fotografer, tour guide, serta dapat special offer yang minimal 3 orang. Dan kemudian saya akan membacakan rondenya. Yang pertama penjemputan pada pukul 8 sampai pukul 9, dan kemudian menuju Batik Karimata pada pukul 9 sampai 9.15, dan kemudian audiensi di Batik Karimata pada pukul 9.15 sampai 10, dan kemudian aktivitas membatik bersama pada pukul 10 sampai 11. Kemudian ada waktu belanja batik dan oleh-oleh pada pukul 11 sampai 11.45, dan kemudian menuju depot Nyonya Sumarti pada pukul 11.45 sampai 12, dan selanjutnya makan siang pada pukul 12 sampai jam 1, dan yang terakhir pengantaran pulang pada pukul jam 1. Nah, selanjutnya rincian harga mengenai yang pertama yaitu transportasi yang kita kenakan harga 30.000 per orangnya, itu termasuk biaya supir dan juga bensin dengan total 90.000. Destinasi 3 orang. Kita ini termasuk di APD karena untuk mencapai itu dikenakan 5.000 per orang dengan total 15.000 3 orang. Selanjutnya lunch kita kasih harga 50.000 per orang karena tempat-tempat yang kita akan tempati untuk makan siang itu merupakan harga yang cukup pricey. Jadi kita kenakan harga 50.000 per orang dengan total 150.000. Selanjutnya untuk fee fotografer dan tour guide kita beri harga 50.000 dari 100.000. Nah, kemudian totalnya adalah 405.000 dan profit yang kita kenakan yaitu 10%, sehingga 405.000 juga dan ditambah 40.500 menjadi 175.500 untuk art package. Mungkin itu saja informasi dari kami. Jika ada pertanyaan. Oke, berarti di Batik Karimata ya. Kegiatannya hanya membatik berarti ya, dan sama melihat audiensi juga bisa ya. Kemudian nanti proses membatik dengan ukuran kain berapa itu, Yong? Kainnya mungkin yang normal yang biasa seperti Panjang. Biasanya kalau kita yang biasanya 40 kali 40. 2 meter, panjang sekali. Ada yang kecil kan? Sapu tangan? Ya, 40-an, 40 cm itu. Harganya kalau di sana itu 25 per pack. Nah, 25.000 per pack. Di sini berapa di Karimata? kita 50 ya? dikasih harga 50%, ini dikasih diskon 50% sama kita. Oh, 50% pokoknya. Bisa bawa pulang di setengah. Oke, lunchnya di sana juga ya? Lunchnya beda Pak, yang shopping package di Depok Jawa Timur. Oh, di Depok Jawa Timur. Package di Depok Jawa Timur.
Oh gitu ya. Ya, berarti udah keluar dari batik ya. Ya. Dapat Nyonya Sumarti. Kemudian apalagi ya? Art package ada 2 paket yang ditawarkan. Minimal 3 pack ya. Iya. Minimal 3 pack. Dapat untung berapa tadi? Per pack 10%, 40.500. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Batik Karimata? Tour guide-nya dari internal ya? Ya ada Hasan sama Hawin ya. Author leadernya Hawin ya. Oke. Fotografernya siapa ini? Berapa sekaligus deh. Harus tour guide ya. Berarti gajinya rapelan. Oke. Ada pertanyaan? Silakan ditunjuk aja, Yom. Cowok Yom. Cowok Yom. Ada alamatnya nggak di situ? Hawin. Ada di web. Oh di webnya ya. Tapi masih itu acaranya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu terus habis itu kan ada lampu merah yang kalau mau ke sama Gunung Kerang apa ya? Gunung Batu. Itu terus ya. Nah, terus itu nanti ada apa ya? Kita kan ada Gapura, terus ada Iya. Balik Kalimata Cikini. Ya sudah ada Saya sudah sampai. paling pojok. Oke. Dapurnya warna merah. Harga jual batik di situ berapa rata-rata dari mulai paling murah sampai paling mahal itu ya? Batik tulis kan ya? Iya. ada tulisan. Oh ada cap, ada tulis juga. Ya? Cantik kan? Bertulis ya? Berapa nggak tahu ya? Itu mulai dari harga 150 sampai 3 juta juga ada Pak. 3 juta juga ada ya. Ada yang sudah bentuk baju? Atau hanya kain aja? Kain aja ya. Ada sama Oh belang. jadi pas pakai kain percaya. Oh iya iya. Oke yang tunjuk lagi 2 lagi. Cowok ya. Silakan Ariel. Flyer aja ya. Kemarin sempat buat batik nggak di situ? Nggak ya? Ada di Surabaya. Oh di Surabaya. Ayo cepat. Tidak ada, sudah cukup. Oh pertanyaan tidak ada gitu ya? Oke. Lanjut. Yam, 7 lagi, 1 lagi. Devi silakan dong. Ada paket seni, ada paket apa? Gak ada, Devi. Ya wes. Oke dah, ditutup lah, Halim. Itu saja dari kelompok 6. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini kami dari Kementerian mempresentasikan mengenai paket wisata kreatif di Harjo Lestari. Harjo. Harjo. Perkenalkan, nama Harjo Lestari menawarkan suasana khas pedesaan Eropa dengan latar belakang pegunungan yang asri, menjadikannya destinasi unik bagi pecinta alam dan pecinta hewan. Harjo Lestari tidak hanya sekedar peternakan desa, tetapi juga menghadirkan konsep visual yang menarik. Halo, Rit. Di mana, Rit?
lagi nggak enak badan Pak. Oh, karena badan. Kenapa badannya? Tuh sakit-sakit semua. Sakit-sakit. Kenapa? Kesambet atau gimana? Kurang Pak, meriang-meriang. Oh, kurang pijet ya. Oh. Minum itu apa jenenge itu? Susu kuda liar itu ya? Itu. Itu Pak. Heeh. Itu di Sumbawa itu. Sakit apa ini kok mau tertawa-tertawa kamu katanya sakit ini? Iya Pak, badannya agak Mau baru turun gunung atau gimana ini ceritanya atau gimana ini? habis nge-gym Pak. Oh alah, habis nge-gym. Seberapa besar ototnya sekarang? Oh. Ya Allah. Iya wes, kalau istirahat saya nggak usah ngebut-ngebut. Kalau nggak kasih ini nggak apa-apa, nyantai aja. Ini mau tanya presentasinya Pak. Iya, ini presentasi, Dik. Ini mau berapa? Iya, kok usah buru-buru. Ntar capean habis gym. Ya wes, hati ya. Wes. Nah, Yang mesti Untuk yang selanjutnya yaitu berinteraksi sama kamu. Yang kedua, beli pakannya ikan biasanya. kasih makan ikan. Terus kan harga produknya dapat 16.000 kan Pak? Di persamaan 2.000. Oh, yang sisi kanan itu ya? Rasanya bagusnya ada burger, coklat, warna sama kopi. Jadi tiket masuk sudah masuk susu itu ya? 2. Sama harganya juga. 3. Oh, 2. Tiket dua Iya. Tapi yang pakan ikan bayar sendiri ya? Bayar ya, beli sendiri ya? 1.000. Terus yang ngasih yang sisi kiri sendiri tuh, domba itu? Bebas ya? Oh, oke. Oh, kayak Itali ya? Oke, lanjut dulu dah. Untuk itu kalau jemputannya itu kumpul di alun-alun juga. Untuk tujuan berlestarinya kita pukul 9 sampai 9.15. Selanjutnya yaitu melihat proses perawatan kambing pada pukul 9.30 sampai 9.45. Dan selanjutnya kita memberi makan ikan start pukul 9.45 sampai 10.45. Dan selanjutnya yaitu mengandung susu kambing yang disediakan secara Abdulestari yang berupa voucher iklan start pukul 10.45 sampai jam 11. Untuk makan siangnya kita start pukul 11 sampai 12 siang. Untuk pengantaran pulang dan pada full 12 sampai selesai. Sebenarnya banyak sih Pak dokumennya tapi nggak tahu gitu. Iya. Yang hari itu memang salah kok. Selalu salah. Harjo Lestari itu di mana sih? Mumpul sini ya. Gak jauh sebenarnya ya. 15 menit dari kota. 30 ya. Oh, itu mah. Ya berarti itu pakai kendaraan super. Kemudian ngasih makan ikan 1 jam ya. Oh gitu. Saya pikir. Iya. Oh ada bebek juga. Saya pikir ngasih makan ikan 1 jam itu sampai gemuk ikannya. Auto ya. Enak itu susunya. Oke. Banyak yang berkunjung ke sana. Banyak. Oh kemarin sih.
Kok suatu tukaran gitu ya? Heeh. Iya. Panas ya. Tapi di sana kalau kata orang sekitar kalau sore baru ramai Pak. Sore rame ya. Pengumuman kendaraannya jam 11 ya. Panas itu ya. Mm-mm. Siapa nama kambingnya itu? Ariel. Iya. Oke, ada pertanyaan untuk Harjo Lestari. Realisnya Sebenarnya peternak Kita Lebih apa ya? nggak ikut mengelola. Ngapain lah di sana? Wisatawan bisa ngapain di sana kira-kira? Itu sama. Jadi ngomong dengan kambing gitu ya. Kan kata orang yang memang wisatawan bisa berinteraksi langsung. Ngomong dengan kambing maksudnya. Wisatawan nggak ikut buat susu. Ya, memeras. Ya. Ya. Tapi harus pakai alat yang safety. Ada nggak? Ada. tapi apa? Alatnya harus pakai alat kayak. Iya, ada Itu wisatawannya yang kami sendiri beras sendiri. Bayar Pak. Kan di Bayar Pak gratis. Kan. setiap hari bisa Nanti dan setiap hari. setiap hari apa? Setiap hari tombol. Kurus tapi tiap hari dituari. Bisa nggak Pak susu? Bisa. Tapi tidak setiap hari. Bisa apa enggak? Bisa. Mana bisa enggak? Jadi patu. Ayo. Siapa yang mau? Tapi pas kata dia kemarin pas kesana kayak dimarah-marahin ini bukan wisata. Tapi pas kita kesana disambut dengan ramah gitu. Gara-gara itu ya. Oh iya. Kita juga pernah komunikasi juga sama peternaknya langsung gitu, kayak nanya-nanya gitu Pak. Ada beberapa nanya soal jenis kambingnya, terus Ya. berapa banyak, sama itu yang pernah susu. Ya. Ada lagi yang bisa dilakukan oleh wisatawan di situ selain beras susu dan sebagainya. Itu makan. Makan. Kalau seandainya yang bisa dimasukkan di situ apa kira-kira wisatawan bisa ngapain di situ? Ada tanaman bunga nggak di situ ya? Kok kayaknya kayak Eropa banget, maksudnya ada bunga-bunga gitu nggak ya? Kita belum ke sana, saya juga pribadi belum ke sana. Yang rumput ke tanah buat hias itu Pak. Yang merah-merah aja gitu. Iya. Tapi ada bunganya gitu. Enggak kera-kerean. Jadi mereka juga gitu. Aneh. Perawatan kambing itu apa aja sih? Ini ya. Ada pengolahan tak? Ini ya Pak. Limbah. Apa kotorannya ini? Oh, ada berapa kambing di situ? Kalau Ada domba juga ya. Oh ya itu. ada sekitar 6 atau 7 gitu Pak. 7 ya. Itu enggak langsung dilepas itu. Yang ini yang pupuknya itu langsung dijadikan peternak harus dijadikan pupuk. Oh ya, ada edukasinya ya. Ya. Itu yang kambing namanya Ariel itu ya. Kebalik lah, kayak kasih makan yang dalam. Ya ya. Tapi di sana bukan cuma ada kambing, ada angsa, ada ayam, Oh, ada ayam katik, terus ikan, bebek, apa lagi? Biokarpun. ya cacing tanah juga. Ya, oke.
Ada pertanyaan? Ini sebenarnya banyak ya bisa dimasukkan di situ ya. Memang masih belum ada hanya beberapa yang masuk. Iya, nanti mungkin Ariel menjadi pengelola di situ, manajer ya. Harjo Lestari ya, bisa banyak hal yang bisa dimasukkan. Ada pertanyaan? Silakan untuk Harjo Lestari. Silakan ditunjuk Ariel. Udah, satu aja dah. Cewek dah. Iya cewek hype. Dista silakan Dis. Itu lo susu berapa harganya apa dan sebagainya itu dah. Ini kan mau dia kesebar. Iya. dijual ke orang luar gitu loh. Tapi itu cuma buat yang wisatawan. Kan ada tiketnya itu kan. Bisa. Maksud karena di luar Dijual di luar gitu kan. belum bisa. Itu beku Pak Amin. Susunya. Iya. Jadi membutuhkan waktu untuk mencairkan. Oke, sudah cukup bisa diakhiri. Ini itu saja presentasi terima. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 4 sebelumnya perkenalkan nama saya Karisma Pratnani. Saya sedang menjalani dengan nilai 16 untuk skripsi dan ujian. Baik, yang pertama yaitu programnya dari jam 9 sampai jam 10.50. 1 jam 50 menit itu kita persiapan. Untuk persiapannya itu kita masih kumpul dan beli bensin juga. Terus untuk jam 10.50 sampai 10.45 15 menit 900 meter kita menuju perjalanan diskusi dulu 10.55 sampai jam 11 tiba di musim dulu dan jam 11 sampai 11.30 itu salam itu sekitar 30 menit. Yang di sana kita punya sejarah dulu, musim dulu 11.30 sampai jam 12. Kita praktek menulis askara jam 12 sampai 12:05. Kita perjalanan menuju tempat makan jam 12:05 sampai 12.50 45 menit. Kita makan siang di SMT. Terus 12.50 sampai jam 1 kita 10 menit kita perjalanan pulang. Jam 1 selesai. Penjelasannya lainnya, museum Borobudur Timur adalah museum unik yang memberikan informasi dan edukasi tentang aksara dan bahasa dari berbagai masyarakat, baik dari Nusantara maupun seluruh dunia. Museum ini memiliki koleksi sekitar 24 sampai 35 jenis aksara dari berbagai peradaban dunia dan Nusantara. Museum ini juga menjadi ruang terbuka untuk diskusi dan mengenali sejarah melalui aksara serta penerapan filosofi bahasa dan komunikasi. Untuk parkirnya 2.000 per motor, makan siang 13.000 per pes, dan bensin 25.000 per motor.
Netapnya 126.000, profit 5% 6.300. Jadi total biayanya 132.300 per tax. Pajak 5% 6.617. Untuk harga jualnya 139.000 per tax. Untuk harga tersebut belum termasuk keperluan pribadi dan untuk harga 139 per tadi itu udah termasuk tiket masuk, praktek desa setara sama makan siang. Mungkin ada Praktek apa nih? praktek tulis aksara. Menulis aksara. Medianya apa itu? Kertas atau kertas medianya? Medianya kertas. Kertas ya. Kan Bisa kan? kan bisa menulis sendiri. Istilahnya. Aksara apa? Aksara apa sih? Bisa ditunjukkan apa? Aksara apa ya? Ada sih. Bapak bisa aksara. Iya, iya. Wah, keker tangannya ya. Sudah. Genggamnya itu loh, luar biasa. Hmm. Sudah berapa lama Jim? Semalam ya? Iya karena Jim boyoen Ada aksara apa aja deh di sana? Aksara Jawa. di Museum Huruf ada aksara apa aja? Oh iya, ada di sana ada aksara Nusantara, Jawa, Kawi, Pahlawan, dan Wisatawan bisa membuat aksara itu ya, menulis itu ya. Kayak apa ya tulisan-tulisan itu ya? Bentuk layang gitu. Buyu, Ini aksara. Itu aksara apa? Kan simbol itu. Nusantara. Ini namanya aksara Nusantara. Iya. Jadi kalau mau apa Miss? Mau praktek langsung itu sama ininya. Iya. udah dipanggil lagi. siapa nama pemandunya itu? Ya nggak tanya Pak kemana. Oh, ada. Kamera paling. Itu pengelolanya itu teman saya itu, yang bawa itu, Yang megang ini. yang megang itu. Coba klik di situ, Rik. Pencet lagi. Pencetan semua. Ini guru SMK 5, Oh iya. guru bahasa Inggris. Langsung kerja di tempat.
Ya. Banyak sekali ya. Saya enggak mau. Ini yang masih belum terekspos ya, membuat aksara ini masih belum ya. Oke, ada pertanyaan untuk museum huruf? Kalau enggak bisa diakhiri, Rif. Waalaikumsalam. Dirinya kami di sini yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi tulisan yang dimana kita mengambil di Desa Rosari yaitu mengenai festival durian. Dan yang pertama-tama perkenalkan nama saya Nathan Chandana, Airan Ning 56. Saya Lutfi Erika dengan aksen Ning 50. Saya sekian dari Pertama-tama kita akan diskusi singkat terlebih dahulu apa itu festival durian di Desa Rosari. Yaitu festival durian adalah festival yang terletak di Desa Rosari, Kecamatan Sumber Jambi, Kabupaten Jember. Dan pengunjung dapat menikmati durian sepuasnya dan berserta mengelola buah durian menjadi minuman. Menurut para petani dan pedagang telah menyediakan sebanyak 20.000 buah durian pada hari pertama digelar festival durian dijual di sejumlah stand. Di lapangan kecamatan terus lokasi sendiri yaitu di lapangan kecamatan Sumber Jambi. Durian kecamatan Sumber Jambi terkenal memiliki rasa manis dibandingkan durian daerah lainnya, sehingga tidak heran banyak masyarakat berkunjung berburu durian di wilayah festival durian Sumber Jambi. Jumlah varian durian di nama durian sekitar 100 jenis, diantaranya durian Belanda, durian Jinggu, durian Senegal yang dapat dinikmati wisatawan festival. Harga tiket masuk festival yaitu sekitar 20.000, ikut makan di tempatnya dan mengikuti cara mengolah durian sebagai minuman yang siap dikonsumsi. Kegiatan festival tersebut dapat memmotivasi bersama para pelaku durian di Kecamatan Sumber Jambi dan mendorong munculnya destinasi wisata baru yakni durian Kabupaten Jember. Namun festival ini tidak selalu dilakukan setiap tahunnya dikarenakan menunggu panen besar-besaran. Selanjutnya ada acara selama 6 sampai 7 di lapangan Sumber Jambi itu melakukan persiapan selanjutnya jam 7.30 sampai jam 8 melakukan registrasi dan pembukaan MKM. Selanjutnya jam 8.30 sampai jam 8 adalah pelaksanaan sambutan panitia dan pengamat siswa. Selanjutnya 8.30 sampai jam 9 yaitu doa bersama dan pembukaan bersama. Selanjutnya jam 9 sampai jam 10.30 yaitu festival durian, jam 10.30 sampai jam 12 membuat minuman dari berbagai jenis durian, jam 12 sampai jam 1 yaitu bersama, jam 13 sampai jam 2 yaitu penjualan rakyat dan live musik, jam 14 sampai 14 jam 2 sampai 2 pembagian door prize. Selanjutnya jam 2.30 sampai jam 3 yaitu penutupan acara. Durian kecepatan sampai dengan manis dengan jumlah 1 jenis varian durian. Tiketnya 20.000. For information, kalau misalnya yang tampil pakai cara ini
kita putuskan buat ikut mengelola durian menjadi minuman. Jadi kan sebenarnya wisata festival ini kan umum, Pak. Cuman yang ngambil paket wisata ini kita putuskan buat bisa ikut juga dalam pembuatan minuman atau pengolahan minuman durian menjadi minuman yang bisa terbentuk. Oke, jadi proses wisatawan bisa membuat minuman dari durian ya. Berbagai jenis, apa jenis-jenis minuman yang bisa dilihat? Jenis durian, satu aja deh ya. 20.000 itu makan dengan semua berapa durian nih bisa di? Ini buat yang ini, Pak. Sebenarnya kan dibuat umum. Ya. Ini cuma yang buat ngambil salah pakai kisahnya, pakai durian. Yang pakai durian aja ya. Setiap kapan festivalnya itu? Gimana, Pak? Festivalnya kapan digelar? Yang kemarin itu terakhir di Sumber Jambi itu udah lama sih, Pak. 2000. Iya. Dari itu 2022, Pak. Kan karena kan kita kan ngasih info juga kalau misalnya kan kita kalau mau ngadain festival ini kan nggak setiap tahun. Jadi kan perlu panen sekarang, Pak. Dan kadang nggak tentu juga kalau misalnya udah panen bisa ada durian ada yang bagus ada yang enggak, Pak. Iya. Nah, kalau itu yang terakhir kemarin juga itu kan diadain di alun-alun juga. Dan itu banyak impor dari Desa Losari, Pak, yang ini. Seandainya nggak ada event terus mau pengolahan jadi minuman tadi gimana? Di rumah, Pak. Di rumah warga ada ya. Oke, ada pertanyaan tentang Desa Rawasari ya? Jadi minuman itu di jus apa di gimana ya? Minuman biasa. Bisa, jus bisa, terus ada juga biasanya dibuat es krim juga. Tapi kalau ada alatnya. Karena kan juga Dalam 20.000 itu ikut alat, ikut bahan-bahan. Oh. 20.000 itu udah ikut alat, ikut bahan-bahan semuanya. Jadi kita tinggal di rumah. Enggak, kita kan yang nyediain alatnya kan dari sananya. Iya maksudnya, ini yang bayar di dalam 20.000 bersih. Itu udah bersih. Kita dapat alatnya, Enggak, kita tinggal ikut ini juga. Apa yang ikut pengelolaannya? ikut konstruksi aja dari kita. Murah, Bang. Mulai Baik, baik. Kok sebenarnya sing penting kan? Soalnya duriannya Oh, tapi kalian berarti belum kan ya? ini Mbak. Enggak nambah sih, cuma di webnya sendiri terus info dari perangkat desa itu juga gitu kan, enggak perangkat desa yang punya kebun. Oh, ini tiket festival yang ada di kami. Enggak. Oh, apa di Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Bisa Ricky, Nathan? Mungkin sekian dari pengetahuan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa ini? Satu ya? Oh, dua sekarang. Silakan. Mengirim paket wisata, membuat paket wisata kreatif di Batik Nontonegoro. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Tiana dengan lahiran di 46. Saya nomor 3 dengan lahiran di 40. Saya Aulia Rahmatullah dengan lahiran di 04. Saya Rizal dengan akhiran 16. Batik Nontonegoro berada di Jalan TM Haryono nomor 136, Kerajaan Wirologi Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Bogor. Di Batik Nontonegoro ini juga menerima pesanan dari orang-orang penting seperti Bapak Jokowi dan Judika penyanyi sudah pernah menerima pesanan dari Pak Jokowi dan Judika. Dan Batik Nontonegoro ini juga pernah menerima tamu dari
luar negeri dari Singapura, Jerman, United States, dan Australia. Batik noten negara ini bekerja sama bersama Hotel 88 dan Aston Hubert. Nah, itu paket wisata yang kami buat sudah include materi ilmu batik, pelatihan ilmu batik 1 hari, kain polos 1, api 1 meter, perlengkapan batik lengkap, dan makan siang. Jadi harganya itu 125. Periodenya untuk periode 1 Mei 2020. Selanjutnya untuk itinerary-nya sendiri, kita di jam 7.30 sampai 7.45 itu berkumpul di meeting point yaitu alun-alun Sumber. Kemudian perjalanan 15 menit menuju Gria Batik Notonegoro menggunakan mobil. Jadi kita pakai wisata ini minimal 5 pack baru bisa jalan. Nah, selanjutnya setelah sampai di Gria Batik Notonegoro ini selama 30 menit itu wisatawan dibawa berkeliling dan melihat-lihat batik hasil dari Gria Batik Notonegoro itu yang dipadu oleh owner Gria Batik Notonegoro langsung. Kemudian dilanjutkan untuk proses membatik. Ini ada 180 menit atau 3 jam. Karena memang proses membatik ini sendiri cukup memakan waktu yang sangat lama, dari mulai membuat pola, terus mencanting, mewarnai, menunggu kering, habis itu terus juga ada untuk water glass hingga menjadi produk jadi. Kemudian sampai di jam 11.30 sampai 12.30 itu kita istirahat dulu untuk makan siang. Kemudian dilanjutkan lagi untuk proses membatiknya lagi, finishing hingga menjadi kain batik yang siap dibakar. Siap jual. Itu cuma kecil banget. Jadi siap dibawa pulang. Kemudian di jam 15.45 sama 15 menit sampai jam 4 itu bagian souvenir itu diberikan souvenir kain batiknya itu tadi dibawa pulang sama dompet kecil batik. Kemudian sudah 15 menit menuju kembali ke alun-alun Kota Jember. Berikut adalah rincian harga per packnya. Dari mobil kita hargai 10.000, termasuk bahan bakar berarti 20.000. Itu termasuk nanti dapat snack makanan 20 sama 5.000, praktiknya 35.000. Dan nanti pulangnya juga dapat souvenir itu 20.000. Profitnya 10%, 50.000. Total biayanya per 5 orang itu 550.000 dengan harga jual per orangnya 110.000. Ini dilaksanakan dalam periode tanggal 1 Mei 2025. Untuk mobilnya kenapa murah? Karena kita menggunakan mobil pribadi. Jadi siap. Jadi untuk sewa peralatannya dikenakan 10.000. Ada yang ditambah? Itu proses pembuatan kok lama gitu sih? 3 jam ya? Iya, kemarin. Kan hanya satu ukuran 40 kali 40 cm kan? Iya. Iya kan? Itu kayak nunggu keringnya, terus direbus. Direbus ya kan. Mulai itu. Jadi sebenarnya 1 hari itu masih belum cukup. Kalau belum siap, kalau bisa jadi kain buat proses jadi baju. Jadi itu masih kayak Ini kan panjang, berarti kan yang besar itu. itu dibagi-bagi ini. 1 meter 1. Yang 2 meteran itu bukan kan? Iya. 2 meter buat puyuh. Enggak pas satu orang saja, itu dibagi. Kan gini kan ya. Potong-potong. Kayak di mana di batik Jogja itu apa namanya itu? Kiriloyo itu kan. 3 jam jenuh loh ya buat batik itu tuh gitu ya.
Biasanya kan sudah ada motifnya ya di kain itu. Kasih pensil itu ya. Tinggal meneruskan aja yang pembatik wisatawan. Ada pertanyaan teman-teman? Ki Notonegoro? Pak Dul. Happy lagi live. Piyu, ini berarti membuat dari besar segini ya? Iya benar kalau 3 jam. Pesanan dari Juragan Cemara. Terus. Nah, untuk Via Batik Notonegoro ini sendiri hanya memproduksi batik-batik khas Jember seperti Batik tembakau, kakao raja, kopi. Kakao raja kopi. Nah, kalau ini yang di belakang contoh batik tulis yang dibuat Bapak Yoyo. Harganya mulai berapa itu? Paling murah itu. Tahun 75. 175 paling murah ya. Start. Itu batik tulis ya. Itu Printing. Oh iya, yang belakang ini tulis. Tapi ini kalau yang 175 itu mulai yang ini Pak cap yang Oh yang cap kan, yang printing itu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak bisa diakhiri. Oke. sekian dari kelompok kami. Maaf Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan nama saya Febriati dengan akhirannya 06. Saya Magandini dengan akhirannya 22. Saya Dara Media Setiastari dengan akhirannya 52. Yang satunya lagi Gak masuk ya, sakit. yang pertama, Kokoman bisa menjadi salah satu pilihan wisata edukasi keluarga. Pelajar juga mahasiswa selain Tadi tinggal. Oh. sejuk dan bebas. Wisata di tengah kebun kopi dan 24. ini juga menyediakan berbagai wahana seperti renang bisa. Ada pula kolam mini, kafe dan fasilitas lainnya. Di mana wisata ini terletak di komplek Ubah, Nogosari atau Kalimuji dan Pamjaya. Nah, jadi ini untuk brosurnya ke wisata Jokobar. Jadi tempatnya itu di pusat penelitian kopi dan kakao. Paketnya termasuk pemandu wisata, taste 2-3 jenis coklat, tiket destinasi, dokumentasi, air mineral dan snack. Di sini kami membuat 4 paket wisata. Yang pertama paket pengenalan kopi dan kakao dengan harga 30.000 per orang. Kegiatannya seperti tur kebun dan fasilitas dasar menggunakan kereta 2 jam, memetik kakao, workshop singkat pengenalan kopi atau kakao, kopi, coklat, tasting sederhana, souvenir kecil atau sampel produk, P3K standar dan dokumentasi. Untuk paket kedua, paket wisata rombongan minimal 10 orang dengan harga 450.000 sampai 500.000. Diskon khusus untuk rombongan. Program inti dari paket dasar makan siang, brewing kopi untuk kelompok, workshop team building, mendapatkan sampel produk P3K dan dokumentasi. Untuk paket ketiga, coklat kelas dengan harga 15.000 per orang. Kegiatannya seperti pembelajaran mengenai cara membuat coklat, praktek sederhana secara langsung, tes coklat yang diproduksi. Selanjutnya adalah paket outbound dengan harga 60.000 per orang. Tiket masuk lokasi 65.000 per orang. Termasuk tiket masuk lokasi, tiket kereta, program outbound fund, tim trainer, sound system, free minuman coklat dan ketiga rasa. Dan untuk kemarin kita memakai paket yang fun coklat kelas yaitu 15.000 per orang.
Jadi rundownnya dari jam 10 sampai jam 10.30 registrasi dan pengarahan. Lalu dilanjutkan dari jam 10.30 sampai jam 11.15 pembelajaran mengenai cara membuat coklat. Lalu lanjut dari jam 11.15 sampai jam 12.15 praktek pembuatan coklat sederhana secara langsung. Lalu pada jam 12 sampai 12.15 sampai jam 12.45 tas dan coklat yang diproduksi dan dokumentasi. Nah, jadi kan Itu yang buat produksi coklat ya, Fun Coklat ya. Yang di tengah itu. Bukan. Ada kelas coklatnya itu. itu kegiatan edukasinya. Oh, edukasinya. Kalau yang Fun Coklat tadi, pembuatan coklat tadi, ada nggak foto? Nggak ada ya. Tapi memang flyernya sudah ada ya, Fun pembuatan coklat tadi ya. Maksudnya wisatawan bisa buat coklat gitu ya. Bukan yang ada di dalam ruangan yang di tembok ada kaca-kaca, bukan ya? Beda lagi ya tempatnya. Oke, ada pertanyaan untuk Koko Park ya? Koko Park ya? Koko Park. Puslit kan ya? Puslit. Nama bangsaannya. Puslit Koka. Silakan untuk, jadi paket kreatifnya adalah pembuatan coklat tadi ya. Cuma memang saya tunggu-tunggu memang ini ada nggak pembuatan coklat itu kan, selama ini hanya melihat saja ya dari luar gitu ya, ruangan. Berarti sudah ada. Ada pertanyaan? Ada? Oke, cukup dah, bisa diakhiri kan. Waalaikumsalam.